Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Emma Utami dari program Pascasarjana Universitas Ankom Yogyakarta. Pada sesi ini saya akan membicarakan seputar penelitian di bidang informatika. Penelitian itu apa? Penelitian itu berasal dari istilah riset. Ada dua kata yaitu re dan set. Re itu kembali, sedangkan set itu adalah mencari atau menemukan. Jadi penelitian itu adalah kegiatan untuk menemukan kembali hal-hal baru, improvement atau peningkatan-peningkatan yang didasarkan dari hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jadi penelitian itu harus didasarkan dari hasil-hasil penelitian setopik sebelumnya yang up to date dan relevan serta memadai. Jenjang penelitian itu ada bertingkat-tingkat. Yang pertama tentu saja di level D3, biasanya disebut dengan istilah tugas akhir. Sedangkan di jenjang S1 dikatakan sebagai skripsi, di jenjang S2 dinamakan tesis, dan di jenjang S3 dikatakan sebagai disertasi. Apa bedanya penelitian yang dihasilkan dari tugas akhir, skripsi, tesis, serta disertasi? Penelitian disertasi itu penciri utamanya adalah ditemukannya hal-hal baru terkait dengan aspek keilmuan. Jadi penelitian S3 atau disertasi itu difokuskan untuk menemukan teori-teori baru, metode-metode baru maupun algoritma-algoritma baru. Kemudian apa bedanya dengan penelitian yang dihasilkan dari tesis? Penelitian tesis itu fokusnya adalah membanding-bandingkan performa antara satu metode dengan metode yang lain, antara satu algoritma dengan algoritma yang lain, mana yang terbaik dalam mensolusi suatu permasalahan. Nah, dari metode yang sudah dipilihkan dari hasil penelitian tesis kemudian diterapkan di skripsi. Jadi mahasiswa S1 dalam skripsinya itu fokus utamanya adalah mengimplementasikan metode yang sudah dipilihkan dari penelitian S2. Di S1 fokus utamanya adalah menganalisis serta merancang. Sedangkan untuk mahasiswa D3 tugas akhir itu fokus utamanya adalah bisa membuat. Contoh utamanya adalah bisa membuat pemrograman di bidang informatika misalkan. Jadi disertasi itu hasilnya adalah metode baru, tesis adalah membandingkan mana metode yang paling terbaik untuk suatu tipikal permasalahan, kemudian untuk skripsi itu adalah mengimplementasikan metode yang sudah dipilihkan dari penelitian tesis, kemudian untuk mahasiswa D3 melalui tugas akhirnya dia bisa menghasilkan sebuah produk, misalkan adalah pemrograman. Nah, di dalam kehidupan kita sehari-hari, di setiap sendi kehidupan sehari-hari tidak bisa terlepas dari komputer, tidak bisa terlepas dari informatika, dari perkuliahan, dari tempat kita bekerja, di bidang kesehatan, kemudian di perpustakaan, di pasar, dan lain sebagainya. Itu semuanya sekarang sudah tersentuh dengan teknologi informasi, sehingga informatika tidak bisa terlepas dari kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, jika kita mencermati di kehidupan kita sehari-hari, tentu saja sangat terinspirasi oleh banyak hal. Banyak sekali masalah yang bisa kita selesaikan dengan pendekatan informatika. Contohnya adalah sebagai berikut. Selama ini presensi perkuliahan itu biasanya menggunakan sidik jari atau menggunakan kartu yang digesek. Sekarang bisa dikembangkan dengan menggunakan face recognition, sehingga mahasiswa tidak perlu tanda tangan, mahasiswa tidak perlu memindai sidik jari, mahasiswa tidak perlu menitip presensi menggunakan kartunya, tetapi cukup mahasiswa duduk di kelas, kemudian sistemnya akan mengenali wajah-wajah dari mahasiswa tersebut, sehingga otomatis terpresensi dengan sendirinya. Kemudian banyak sekali CCTV yang terpasang di area-area umum itu bisa dimanfaatkan untuk misalkan mencari orang hilang misalkan. Nah, di sana bisa kita lihat banyak sekali CCTV yang bisa dihubungkan dengan teknologi lain, misalkan dengan data mining dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah kita bisa mengelola peralatan, kita bisa memerintahkan dia bekerja dan berhenti bekerja menggunakan suara. Sehingga di sini ada penelitian yang terkait dengan speech recognition. Kemudian kita juga bisa
mempunyai peluang untuk melakukan penelitian misalkan dari grafik yang dihasilkan dari tes kesehatan. Misalkan kita bisa mengelola itu dengan metode pattern recognition supaya apa? Supaya grafik yang dihasilkan dari mesin pemindai rekam jantung dan lain sebagainya itu bisa dinarasikan sehingga informasinya jadi lebih bisa terpahami. Misalkan kita bisa mengetahui tingkat kematangan suatu tumpukan buah dari yang seperti terpampang pada contoh berikut ini. Dengan memanfaatkan image processing, kita bisa mengetahui mana buah yang sudah matang, mana yang agak matang, dan mana yang masih mentah misalkan. Kemudian kita juga bisa menerapkan teknologi steganografi untuk mengamankan pesan-pesan yang akan kita kirim dengan menyisipkan ke dalam sebuah image. Nah, di era smart city ini kita bisa juga mengkonsep smart parking dengan memanfaatkan teknologi yang ada, utamanya adalah CCTV yang sekarang sudah banyak terpasang di jalan raya. Kita juga bisa memanfaatkan kamera yang ada di yang terpasang di rambu lalu lintas, di mana kamera itu bisa dihubungkan dengan sistemnya departemen-departemen terkait sehingga kita bisa sistem itu akan melaporkan apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya. Yang berikutnya adalah kita bisa membuat sebuah smart system, misalkan ada sensor yang memonitor stok bahan pangan yang disimpan di dalam sebuah kulkas. Misalkan sensor itu bisa mengetahui bahwa ternyata telurnya tinggal 3, padahal anggota keluarganya ada 5, sehingga stok telur sudah tidak memenuhi untuk seluruh anggota keluarga. Nah, sistem cerdas ini kemudian akan menghubungi sistem di supermarket untuk memesan telur misalkan, sehingga nanti Bapak Ibu jangan kaget jika ada jasa kurir yang kemudian mengetok pintu rumah Bapak Ibu dan mengatakan bahwa kulkas Bapak Ibu memesan telur. Yang berikutnya, bidang informatika bisa berkolaborasi dengan bidang arsitektur untuk membuat smart home system. Jadi kita orang-orang informatika bisa membantu membuat penataan bagaimana pemasangan alat-alat elektronik yang ramah lingkungan, yang hemat energi, dan yang bisa mendukung sistem keamanan. Yang berikutnya, dari hal-hal yang sudah saya contohkan, maka terlihat bahwa ilmu komputer itu berkontribusi ke semua bidang ilmu. Jadi pada saat ini tidak bisa kita terlepas dari ilmu komputer. Apapun sistem yang dibangun, pasti ada 3 hal yang terlibat, yaitu matematika, ilmu komputer atau informatika itu sendiri, serta pengetahuan yang ada di bidang ilmu yang kita bantu. Pada saat ini semua orang membicarakan tentang revolusi industri 4.0. Pemerintah Indonesia itu sudah menetapkan roadmap untuk menyongsong revolusi industri 4.0 yang diberi nama dengan Making Indonesia 4.0, di mana teknologi utama penopang revolusi industri 4.0 ada 5. Pertama adalah IoT, yang kedua adalah kecerdasan buatan, yang ketiga adalah human machine interface, yang keempat adalah teknologi robot dan sensor, yang kelima adalah teknologi 3D printing. Kalau Bapak Ibu cermati, 5-5-nya adalah domainnya kita sebagai orang informatika. Sehingga 5 penopang utama Making Indonesia 4.0 adalah dari kita, bidang informatika. Nah, kemudian ada beberapa pedoman ketika Bapak Ibu memilih topik penelitian. Yang pertama adalah bahwa topik penelitian yang akan dipilih, akan dijadikan penelitian tesis harus menarik, karena menarik itu adalah modal yang utama. Yang kedua adalah narrow atau sempit. Yang ketiga modal.
Nah, Bapak Ibu harus punya modal untuk bisa menyelesaikan penelitian tersebut. Modal tidak selalu berorientasi pada uang. Modal itu lebih kepada kompetensi. Kompetensi apa saja yang sudah Bapak Ibu punyai untuk bisa menyelesaikan penelitian tesis dengan tepat waktu. Yang keempat adalah manfaat. Manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari penelitian ini? Manfaat itu ada dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis bagi keberlangsungan ilmu pengetahuan. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah masalah etika. Jadi kita harus menghindari tindakan-tindakan plagiasi. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, saya menggarisbawahi bahwa menjadi mahasiswa bidang informatika dapat menjadi keunggulan yang kita miliki saat ini jika kita mampu memanfaatkan dengan baik. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa informatika merupakan ilmu yang berperan di hampir semua bidang pada saat ini: kesehatan, kedokteran, industri, jasa, perbankan, permainan, hiburan, pendidikan, dan lain sebagainya tidak terlepas dari informatika. Untuk itu kita sangat beruntung mendalami bidang ilmu informatika. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.